Nah, di grup Facebook Raja Galbay ada yang posting seperti ini. Galbay setahun tiba-tiba tagihan jadi nol semua. Oke, kita lihat langsung saja. Jadi dia ini Galbay di SPayLater sebanyak 1.800.000 dan akunnya pun sudah dinonaktifkan sementara karena ada data yang tidak sesuai gitu ya, atau ya karena sudah Galbay gitu ya. Lalu sebelahnya, nah, di sini ya. Di sini rincian tagihan Mei 2023 itu tidak ada. Keterangannya tidak ada tagihan yang sedang berlangsung. Total tagihannya 0, total pengembalian dananya 0, total pembayarannya 0. Gitu ya. Jadi nasabah ini mungkin merasa heran kenapa saya belum bayar tapi kok tagihannya 0, tidak ada tagihannya gitu. Apalagi dia ini gagal bayarnya di SPayLater, pinjol besar. Nah, sangat wajar sekali jika ada orang yang bingung kenapa hutangnya selama 1 tahun itu bisa jadi 0 semua. Oke, nah saya juga mau menunjukkan sesuatu. Ya, kalau ini SPayLater, ya SPayLater. Nah, kalau ini ya, ini adalah Financial Finance Indonesia atau Kredivo. Nah, ini adalah slik OJK saya, oke, di mana saya itu sudah gagal bayar di Kredivo selama 1 tahun juga. Oke, bisa kita lihat di sini keterangannya. Pada April 2022, saya sudah call 5 atau kolektibilitas 5 sudah macet, sudah tidak bisa tertolong kreditnya, dan terlambatnya 351 hari, sudah 1 tahun. Pada April 2022 saya sudah 1 tahun terlambat. Nah, di Mei 2022 kolektibilitas saya menjadi 1 lagi dan 0 jumlah hari tunggakannya. Harusnya di sini 380 gitu karena 30 hari, dari 351 tambah 30, 380-an gitu ya. Tapi di sini malah 0. Oke, dan bisa kita lihat di kualitasnya itu satu lancar. Saya Galbay 4.082.000 dan di sini dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor. Yang mana hal ini bisa diartikan bahwa pinjol-pinjol ini sudah auto lunas, sudah diasuransikan. Oke, nah bagi yang Galbay-Galbay di Kredivo nih, tenang saja, jangan panik, jangan pikiran gitu ya. Anda mungkin hanya perlu menunggu 1 tahun seperti saya. Terus hutang Anda bisa auto lunas gitu. Oke. Nah, kita kembali lagi ke SPayLater di sini ya. Di sini ada yang berkomentar seperti ini juga. Saya Galbay Shopee 34 juta setahun aman-aman saja ya. Dia sudah Galbay Shopee 34 juta setahun aman-aman saja. Mungkin juga orang ini sudah diautolunaskan oleh Shopee ya. Lalu ada yang tanya lagi, serius Bang? Serius jawabannya ya. Ada yang bertanya lagi, jadi penasaran punya aneh, belum dicek soalnya APK-nya dihapus gitu ya. Kalau mau ngecek sebenarnya lebih afdol itu di slik OJK ya daripada di aplikasinya. Ya, kalau di slik OJK itu memang benar-benar resmi hutang Anda itu auto lunas gitu. Oke, selanjutnya sudah diasuransikan itu sama Shopee. Bagaimana caranya agar punya kita bisa diasuransikan? Semua pinjol ada asuransinya, tinggal nunggu giliran aja. Semoga semuanya kebagian. Nah, ini SPayLater ya yang sudah diasuransikan. Bagaimana dengan S-Pinjamnya, Bang? Saya banyakkan di S-Pinjam. Nah, apakah diasuransikan? Mari kita lihat. S-Pinjam itu adalah PT Lentera Dana Nusantara. Oke, kita masuk PT Lentera Dana Nusantara, lalu kita ke pemberi pinjaman kalau nggak salah, scroll ke bawah, lalu klik syarat dan ketentuan. Di sini kita scroll ke bawah, terus, nah di poin 4 ini ya untuk Anda perhatikan di sini, oke. Di poin 4,2 resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh, mana tuh? Resiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman dan atau asuransi kredit. Jadi S-Pinjam pun ada asuransi kreditnya. Oke, Bang, asuransi kredit tuh bukannya kalau kitanya misalkan amit-amit meninggal atau cacat seumur hidup gitu ya. Bukannya seperti itu, Bang, asuransi kredit. Nah, banyak juga yang mempertanyakan hal itu. Di sini akan saya jelaskan lagi. Nah, sekarang saya sudah ada di SEOJK 19 tahun 2023 ini paling terbaru. Yang mana di sini memuat tentang definisi asuransi pada pinjol tersebut. Oke, langsung saja kita baca nomor 6 di sini.
Pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Nah, nomor 7-nya, dalam melakukan pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 6, penyelenggara atau pinjol dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi sudah jelas kalau kita mengacu pada nomor 6 dan 7 ini, pengalihan resiko pendanaan yang artinya itu gagal bayar. Gagal bayarnya itu dialihkan. Bagaimana caranya gagal bayar ini tidak berefek kepada perusahaan pinjol tersebut, yaitu dialihkan kepada pihak asuransi yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Gitu ya, di sini sudah jelas sekali. Jadi jika Anda galbay, itu maka hutang Anda bisa diasuransikan. Kapan Bang diasuransikannya? Nah, rata-rata itu memang butuh waktu yang agak lama, yaitu 1 tahun ya. Soalnya di sini dia gagal bayar di Shopee SPayLater 1 tahun sudah 0 semua. Lalu saya juga yang tadi di Slick OJK yang Kredivo itu 351 hari, di bulan depannya auto lunas. Oke. Banyak juga teman-teman yang di grup Facebook Raja Galbay ini mengirimkan screenshotan auto lunasnya. Nah, jika Anda sudah mengetahui teori pinjol itu, ya, dan kita semua sepakat bahwa kita ingin menghilangkan pinjol karena banyaknya korban yang meneteskan air mata karena ulah pinjol ini. Ya, untuk menghilangkan pinjol dari muka bumi ini adalah dengan cara membangkrutkannya. Kita bangkrutkan pinjol-pinjol ini. Ya, membangkrutkan pinjol itu tidak mustahil. Tidak mustahil karena sudah banyak contohnya. Ya, sudah banyak pinjol yang bangkrut seperti Uang Teman, Cashwagon, Pinjam Indo, Fintech Syariah, ya. Lalu apa lagi? Kredit Cepat, Solusi Kita, Asa Kita. Ya. Itu bangkrut. Jadi mulai dari sekarang berhenti mempertahankan pinjol Anda. Kuras habis semua limit pinjol Anda, hapus aplikasinya, jangan pernah dibayar. Ya, seperti itu. Lalu, setelah itu, yang harus Anda lakukan adalah mulai bekerja lebih giat lagi, lebih cerdas lagi, lebih jadi bermanfaat. Anda buka usaha. Ya. Biarkan pinjol ini menjadi cerita dalam kehidupan saya. Gitu ya. Biarkan pinjol ini menjadi cerita dalam kehidupan Anda. Cerita pinjol ini lebih baik Anda bungkus dengan plastik, lalu Anda buang ke tempat sampah. Gitu. Tidak akan ada lagi yang bisa menghambat Anda dalam meraih kesuksesan. Ya. Hidup Anda selalu dihambat karena tagihan pinjol yang mencekik. Gaji Anda selalu habis untuk bayar pinjol. Bahkan yang lebih parahnya, Anda menghabiskan uang yang tidak Anda punya. Gimana bisa? Ya. Anda menghabiskan uang yang tidak Anda punya. Ya, hutang ke teman, utang ke keluarga. Ya. Anda tidak punya uang tapi Anda bisa menghabiskan uang yang bukan milik Anda hanya untuk bayar pinjol. Ya. Masih mending Anda maksa ke teman Anda yang Anda jadikan kondar itu untuk memblok semua tagihan yang masuk. Daripada Anda meminjam uang ke teman hanya untuk bayar pinjol. Ya. Masih mending Anda memaksa untuk memblok penagihan yang masuk atau memaksa ganti nomor HP orang tua Anda, keluarga Anda, daripada menyuruh mereka untuk menjual harta hanya untuk bayar pinjol. Tidak worth it. Ya, bapak Anda itu dulunya kerja keras, ya, punya rumah, punya tanah, ya kan. Sekarang suruh Anda jual, gitu kan. Ya, motornya, mobilnya, gitu kan. Suruh Anda jual hanya untuk bayar pinjol, tidak worth it, tidak sepadan. Ya. Masih mending Anda galbay daripada merusak hubungan emosional Anda, ya, dengan orang-orang terdekat Anda itu. Masih mending Anda galbay daripada Anda pinjam uang ke teman Anda. Masih mending Anda galbay daripada Anda menyuruh orang tua Anda menjual hartanya. Masih mending Anda galbay daripada hidup Anda rusak. Ya, galbay itu tidak merusak hidup Anda, tapi galbay pastinya merusak pinjol-pinjol itu dan bangkrut. Ya. Uang penghasilan Anda yang sekarang mulai dari sekarang akan utuh, ya. Lalu akan Anda pergunakan untuk mengupgrade diri Anda. Oke? Uang gaji Anda yang sekarang itu akan utuh,
ya, dan akan Anda pergunakan untuk membuka jalan kesuksesan yang lain. Oke, semoga kita semua dipermudah dalam meraih kesuksesan yang selama ini kita impikan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.